Sebentar, saya record dulu ya. Apakah perintah zakat itu untuk orang kaya? Jadi zakat itu ada dua. Zakat kadang disebut sebagai sedekah, ya. Dalam Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka shadaqatan tutahhiruhum, sedekah yang mensucikan bagi mereka, wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan bagi mereka, wa shalli 'alaihim. Jadi zakat itu, kalau zakat mal pasti ditujukan untuk orang yang mempunyai harta yang sudah lebih dari yang sudah mencapai nisabnya. Misalkan orang yang mempunyai harta emas, jadi ketika dia sudah punya harta yang nilainya lebih dari 93 gram emas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan zakat fitri, zakat fitrah yang kita tunaikan sebelum hari raya Idul Fitri itu saya lanjutin dulu. Jadi untuk zakat fitrah itu untuk semua orang yang memiliki bahan makanan yang cukup untuk dimakan besok dan masih ada sisa untuk berzakat, maka dia tetap diwajibkan berzakat. Pertanyaan lagi, oh iya, terima kasih. Apakah perintah zakat itu memang secara implikasinya apakah perintah dari Allah untuk menjadi umat yang kaya? Bisa jadi demikian, ya. Seperti yang Mbak atau Mas ini bilang, kalau tidak kaya pasti kan tidak disuruh zakat. Ya bisa jadi demikian. Tapi orang zakat pun itu kan tidak harus kaya. Jadi orang yang cukup, orang yang misalkan zakat fitri, ya, orang yang untuk besok masih ada yang dimakan, kemudian untuk yang dizakatkan itu ada, maka dia wajib untuk berzakat. Ya tidak harus perintah zakat itu kita artikan harus jadi orang kaya raya, tidak. Jadi intinya dalam zakat itu bagaimana kita bisa mensucikan harta kita, karena tujuan dari zakat itu adalah mensucikan jiwa kita. Maka dalam sebuah hadis disebutkan orang yang tidak mau zakat sesungguhnya dia adalah memakan kotorannya. Kenapa? Karena perintah zakat adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan harta. Jadi kata mensucikan itu kan berarti mengambil sesuatu yang tidak suci agar sesuatu itu menjadi suci. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan saya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah yang dinamakan merasa cukup lebih merupakan sikap batin? Maksud saya, kaya atau tidak itu bukanlah terkait dengan jumlah nominal tertentu. Terima kasih dari Pak Eko, ya. Memang benar, sudah benar sekali ini, ya. Jadi laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sesungguhnya itu bukan kekayaan berapa uang yang kita miliki, berapa jumlah harta seluruhnya yang kita miliki. Sebenarnya bukan itu. Jadi lebih
kepada kondisi hati kita, kita bisa menerima, kita bisa rela dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kita mensyukurinya dan tidak mengeluh, itu merupakan sebuah sikap orang yang kaya. Karena kalau kita menghubungkan kaya dengan nominal tertentu, dengan banyaknya jumlah harta tertentu, maka kita tidak akan pernah menjadi orang kaya. Orang sekaya apapun, dia akan terus kurang. Orang sekaya apapun, dia pasti ingin lebih. Ya, seperti itu, Pak Eko. Kalau orang mempunyai rezeki yang dikategorikan tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, tapi dia bisa memanagenya dengan baik, dia mensyukurinya, dia tetap menyisihkan dari apa yang telah direzekikan oleh Allah itu di jalan Allah, maka dia adalah orang yang kaya daripada orang yang mempunyai banyak harta, hartanya berlimpah, tapi dia sangat bakhil, dia sangat memperhitungkan berapa kalau dia mengeluarkan sedekah sejumlah ini pasti hartanya hilang. Maka orang yang bersikap seperti itu bukan orang kaya dalam Islam. Dia hanya orang yang kebetulan dititipi oleh Allah rezeki yang banyak, tetapi dia tidak mau menginfakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin falamma atahumullahu min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Allah menyindir orang-orang fasik ketika itu pada zaman Rasulullah. Di antara mereka ada yang berkata seperti ini, jikalau Allah memberikan kita dari karunia-Nya, maka kami akan mensedekahkannya dan kami akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Tetapi falamma atahumullahu min fadlih, ketika Allah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang itu, bakhilu bih. Apa yang terjadi? Mereka bersikap sangat bakhil. Mereka tidak menginfakkan apa yang diberikan Allah kepada mereka di jalan Allah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dari ajaran Islam. Mereka tidak mau zakat, mereka tidak mau sedekah, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat bakhil. Ada lagi pertanyaan masih dari Pak Eko, ya. Bagaimanakah hukum menabung di dalam Islam? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ini, ya. Kalau hukum, ya, hukum itu kan kalau kita rinci itu kan ada yang wajib, ada sunnah, ada mubah, kemudian ada makruh dan sampai haram. Ada 5 itu hukum perbuatan. Dan itu hukum perbuatan. Kalau hukum benda cuma ada 1. Kalau nggak haram, halal. Itu hukum benda. Hukum menabung itu berarti kan hukum perbuatannya, ya. Saya teringat sebuah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, maka hendaklah mereka takut meninggalkan anak cucu yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, yang ditakutkan kepada mereka kefakiran. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi menabung adalah perbuatan yang sangat baik, ya, perbuatan yang sangat baik. Tinggal nanti kita harus memperhatikan apakah kita kalau kita menabungnya di bank, harus kita perhatikan juga pengelolaan dana itu seperti apa.
apakah ada bunga dan lain sebagainya, itu ada pembahasan tersendiri ya. Jadi kalau dari ayat yang sudah saya baca tadi, menabung itu ya harus ya. Saya tidak berani mengatakan wajib atau sunnah. Jadi menabung itu harus ya. Kenapa? Karena kita harus mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di kemudian hari ya, untuk anak cucu kita. Dan misalkan kalau suatu hari kita sakit, tidak bisa bekerja, kita masih mempunyai simpanan sedikit harta untuk berobat dan sebagainya. Jadi sesuatu yang sangat bagus sekali ya menabung. Terima kasih pertanyaannya Pak Eko. Oh iya, bukan masalah riba tidaknya ya. Jadi kalau memang riba memang haram ya kan. Mungkin yang dimaksud Pak Eko di sini adalah pandangan Islam tentang menabung gitu ya. Jadi menabung itu sangat dianjurkan Pak Eko. Menabung itu sangat dianjurkan. Dalam ayat yang sudah saya baca tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, kita diingatkan oleh Allah agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara ekonomi maupun lemah secara fisik. Jadi jadi dari apa yang telah dirizkikan kepada kita, kalau kita bisa memanagenya secara baik, ada sebagian dari rezeki itu yang kita makan, ada sebagian rezeki itu yang kita infakkan di jalan Allah, dan kalau masih ada alokasinya, bisa kita simpan rezeki itu untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin tidak terduga saat ini. Seperti itu. Jadi terkait hal ini ada sebuah makalah yang sangat populer ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu. Saya tidak yakin ini hadis, sepertinya makalah yang sudah sangat terkenal. Bekerjalah untuk duniamu sebagaimana engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi bekerjalah untuk duniamu seperti engkau akan hidup selamanya. Berarti kita dalam bekerja juga harus sangat giat, sangat rajin ya, karena kita akan hidup selamanya. Jadi kalau kita hidup selamanya, maka harus ada sebagian rezeki yang kita dapatkan saat ini, jika masih cukup, kita alokasikan untuk kebutuhan kita di masa depan. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya bagaimana lagi, gitu kan? Tapi yang pasti dari rezeki yang kita dapatkan, usahakanlah sedikit atau banyak ada yang kita sisihkan di jalan Allah. Karena apa yang kita infakkan di jalan Allah itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri, dan harta kita yang sungguhnya itu bukanlah harta yang kita miliki saat ini, yang kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk beli ini, untuk beli itu, bukan. Tapi harta yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Mungkin itu ya, Pak Eko ya. Ada pertanyaan lain?
Bagaimana, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, Mas, Mbak? Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain dan sudah cukup ya, insyaallah. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bersama tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diridhoinya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Insyaallah bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.